Menjaga kebudayaan leluhur dan melestarikannya dalam bingkai dakwah Islamiyah adalah jalan yang ditempuh oleh salah satu tokoh agama di Kota Pekalongan, yaitu Ustadz Rifkon. Rasa cintanya terhadap benda pusaka yang ia kenal sejak kecil dari sang kakek mendorongnya untuk terus merawat benda-benda pusaka sebagai budaya yang harus dilestarikan. Ustadz Rifkon, bisa diceritakan menurut Ustadz tradisi itu apa? Tradisi itu menurut saya itu suatu kebiasaan atau yang dinamakan dia suka budaya juga sih ya. Tradisi kadang kita di Pekalongan ada tradisi nyadran ya, ada tradisi sedekah bumi, ada tradisi mengenai tentang selamatan dan sebagainya. Itu. Jadi kalau menurut Ustadz tradisi adalah sebuah kebiasaan begitu ya? Iya. Dan itu harus dilestarikan? Itu harus dilestarikan, jangan dihilangkan, karena tradisi itu sendiri yang bisa menjadi marwah-marwah leluhur itu bisa mendoakan kita juga. Oh gitu. Karena tradisi itu juga sejarah. Kalau kita menghilangkan tradisi, hati-hati. Nanti anak cucu kita ngerti cerita singkatnya dulu. Oke, kalau melihat Ustadz Rifkon ini kan sangat mencintai benda-benda pusaka, benda-benda bersejarah dan sangat menjaga begitu ya. Lalu sebetulnya apa makna-makna benda yang memiliki nilai sejarah seperti wayang dan keris yang Ustadz koleksi di rumah begitu? Kalau menurut saya pribadi, benda-benda pusaka itu memang benda-benda adiluhung yang perlu kita itu lestarikan dan jaga. Juga keris wayang kan sudah termasuk diakui UNESCO dalam 2005 itu ya, sudah diakui UNESCO batik, wayang dan keris. Apalagi di benda-benda pusaka, sebenarnya pusaka itu bukan senjata, kleniknya itu bukan. Nah, karena apa? Suatu sendiri, contoh ini, pusaka di Pekalongan, ya kan? Orang bilang, pusaka itu klenik, itu salah. Berarti ngopinya kurang jauh. Bahasanya ngaji, ngasuhnya kawan kurang jauh. Nah, di Pekalongan sendiri, situ satu ada Empu Suratman. Lah, sedangkan ciri khas Pekalongan pasti tiga itu. Satunya Suratman, terus Gumina, terus keris Suratman Kedek. Ini sebenarnya bukan kerisnya, ya kan? Karena keris benda budaya atau benda pusaka ini mengapa kan dinamakan keris? Sinengker dan aris. Apa itu artinya? Artinya sinengker itu ya harganya itu bukan harga nominal rupiahnya. Ya, kenapa? Sinengker itu bahasa sininya apa ya? Terlalu ya kita itu menghormat sama barang-barang. Tor aris bijaksana. Lah di keris itu sendiri sebenarnya bukan kleniknya, bukan senjata, tapi di situ tertera rician keris itu banyak filosofi adab dan akhlak sebenarnya. Makanya seperti contoh keris Suratman Gumina. Kalau orang bilang Suratman itu apa sih? Ternyata itu filosofi. Suratman suratane menungso, Guminah gumantil ing mana. Maka dari itu setiap kita itu punya iman, sudah disuratan takdirnya. Iman itu harus gimana? Gumantil ono ing mana. Nek wis gumantil ono ing mana. Nah, orang Pekalongan harus punya Suratman Ketip. Nah, Suratman Ketip itu sendiri maknanya apa? Suratman Ketip kedah iling titahe pangeran. Nah ini, berarti udah barang tentu di Pekalongan itu religius, beragamis, ya kan? Terus alhamdulillah di Pekalongan ya, melestarikan yang namanya hormat antara silaturahim antar agama, antar etnis itu saling menghormati, solidaritasnya tinggi. Lah budaya itu sendiri dan pusaka itu sendiri, kalau kita lihat sisi lainnya itu banyak sisi ekonominya sebenarnya. Satu, yang kedua sisi adab dan akhlak. Kan apa? Kita pegang pusaka itu harus punya adab. Ada tata caranya. Terus di pusaka ini yang namanya keris itu kan ada dua bentuk toh. Satu itu bentuknya lurus, yang satu bentuknya engkol. Itu benar filosofi. Seperti gerbang saya itu ada keris gede, ya kan? Yang lurus dan yang ngeluh. Kalau yang lu itu menandakan itu hablum minanas, hubungan antar manusia yang lekuk-lekuk. Itu kehidupan manusia itu.
berkelok-kelok. Dan yang lurus itu hablum minallah lah. Manusia itu hanya dua, hablum minanas dan hablum minallah. Cara kita sama manusia gimana, adab dan akhlaknya. Terus ujung-ujungnya ya langsung kita kembali kepada Sang Khalik. Oke, jadi memang memaknai benda-benda pusaka itu bukan dari nilai-nilai kliniknya, bukan, tapi nilai filosofis yang memiliki nilai-nilai keislaman, iya, betul, yang ternyata itu sudah dimiliki oleh leluhur kita dan bisa diimplementasikan sebagai seorang muslim hingga sekarang. Oke, menarik sekali Ustadz. Lalu saya juga penasaran, sejak kapan sih Ustadz ini mulai mencintai, merawat benda-benda pusaka hingga saat ini? Saya mulai mengenal benda-benda pusaka sejak kelas 6 SD. Kelas 6 SD? Karena dulu kenal terus terang kan bapak atau simbah saya kan punya keris atau punya pusaka leluhur. Itu nggak dirawat. Nah, ketika saya itu tidur, mimpi, "Yilole, kiwe simbahmu, kok ora mau rawat ki piye?" Tak ambillah itu. Tapi saya nggak ngerti itu apa. Waktu itu kelas 6 itu belum ngerti, buta sama sekali. Tak hungus, ceblus-ceblusan, perang-perangan, neng debok dan sebagainya. Itu ada orang tua bilang, "Ile, kuwi pusaka le." Nah, orang tua itu bilang, "Kuwi pusaka." Jadi saya berhenti. Ya apa di pusaka ki? Terangi sama. Nah, ya itu kebetulan paman saya yang menerangkan, "Kuwi sing ane keris le." Nah, ya sampai sekarang alhamdulillah keris leluhur tadi masih ada, namanya keris Suratman juga. Keris Suratman yang kebetulan masih tak pamerkan di Museum Batik. Dari kelas 6 sampai sekarang. Berarti memang benda-benda pusaka ini bisa dibilang menemani perjalanan Ustadz hingga sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Oke. Lalu saya penasaran, ini pertanyaan tambahan di segmen ini, ketika Ustadz mulai mendalami ilmu agama dan kemudian juga tetap menjaga eksistensi dari benda-benda pusaka, apa yang terjadi pada waktu itu? Terjadi gini, pertama itu suatu hal yang tidak mungkin, tapi mungkin. Nah, pertama gini, ketika saya membangun TPG, itu saya itu nggak punya duit sama sekali. Benda pusaka tadi, punyanya eyang, punyanya kakek, tak ambil. Ya Allah, nek emang iki pusaka, yo nginemeni aku yo, wis tak urumate. Lah alhamdulillah semenjak itu ngaji pun kelas 6 itu, terus terang sih, fisik saya nggak sekolah sih. Kelas 6, bapak ibu orang yang nggak punya, ya kan. Kerjanya batik, kerjanya kuliah kerja nggak ada untuk biaya sekolah. Terus terang saya jalan-jalan dah nelangsak cari ilmu dan cari saya supaya bisa mengerti apa sih makna keris itu. Nah, alhamdulillah ketemu guru. Alhamdulillah setelah itu terangkan keris tadi, saya menjiwai dan meresapi, ternyata barang siapa yang merawatnya ini, benda-bendanya leluhur, bahasanya yang leluhur tadi akan mendoakan kita. Seperti benda-benda para wali, termasuk benda-benda para aulia. Umpama ini kita merawat titipannya, otomatis titipan wali itu kan datang toh. Ya contoh kita lah, kita punya sepeda, ya kan, titipan di stasiun. Suatu saat yang punya gimana? Pasti ya seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi pada intinya ketika Ustadz menjaga benda-benda pusaka, itu juga akan ada timbal baliknya, timbal balik positif. Positifnya.
Sebagai tokoh agama, beliau berhasil menginisiasi sebuah majelis ta'lim yang diberi nama Samratul Ulum dan berkembang menjadi Yayasan Lembaga Pendidikan Agama Raudhatul Hikmah pada tahun 2008 di kampung halamannya Pasir Sari, Kota Pekalongan. Melalui yayasannya, ia mendidik putra-putri dalam membaca Al-Quran. Ustadz yang terkenal selalu memakai belangkon lengkap dengan beskapnya ini juga selalu merawat benda-benda pusaka koleksinya sembari memaknai nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya sebagai bahan dakwah menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Berbagai koleksi keris dari zaman dahulu hingga yang ia buat sendiri ada di rumahnya. Beliau selalu merawat keris-kerisnya dengan menggunakan minyak cendana untuk mempertahankan kualitas dari keris-kerisnya. Pribadinya yang dikenal dekat dengan masyarakat dan suka membaur, membuat Ustadz Rifkon memiliki kesan tersendiri bagi warga sekitar. Nama saya Bejo Untung, lahir di Pekalongan, Desa Bremi, Keramat Sari, tanggal 2 Februari 1965. Itu kata bapak saya. Kalau kenal Ustadz Rifkon itu sejak kapan? Saya kenal dengan Al Ustadz Rifkon sejak dia masih kecil. Waktu masih kecil, dia bergaul dengan masyarakat, dengan temannya baik. Tidak pernah nakal, dan dia tekun beribadah dan tekun bersekolah. Ustadz Rifkon di masyarakat adalah sebagai suri tauladan. Bagi saya dia adalah guru saya. Walaupun saya sudah tua, tapi dia adalah guru dari segala penjuru masyarakat yang ada di lingkungannya. Dia berbaik hati, bermasyarakat, dan dia bisa membaur dengan masyarakat yang lainnya. Dia adalah tokoh masyarakat yang perlu diteladani, menjadi suri tauladan dari masyarakat yang ada. Menurut saya, kalau dia itu bisa membaur dan beradaptasi dengan masyarakat. Misalkan kita sebagai seorang ustadz, dia membaur dengan ustadz. Kalau dia berbicara dengan seorang tokoh masyarakat, dan dia bisa membaur dengan tokoh masyarakat. Misalkan dengan saya, seorang pekerja bangunan, dia berbicara apa yang ada dan yang saya jalani saat sekarang.
Baik Ustadz, kan kalau tadi sudah dijelaskan kalau memang benda-benda pusaka ini yang Ustadz jaga itu juga memberikan timbal balik yang positif, begitu ya. Dan akhirnya ini juga menjadi media dakwah dari Ustadz Rifkon. Lalu bagaimana Ustadz ini menggunakan benda-benda pusaka sebagai media dakwah kepada masyarakat? Nah, sebelum kita mengerti, kita telusuri dulu. Pertama gini, ketika kita buka, terutama kalau kita ngaji ya, alhamdulillah sedikit banyaknya di Al-Quran itu ada Al-Hadid ya. Al-Hadid ayat 25 itu diterangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasulnya ya. Dan kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami menurunkan besi ya, sesuai kitab dan neraca. Kehadiran Allah Ta'ala Al-Qawiyyul Aziz. Maka dari itu besi yang di sini itu menurut Al-Hadid itu banyak manfaatnya. Contoh, manusia kurang zat besi gimana? Ya. Lemas. Selama ini itu kita hidup berkecimpung dengan besi. Ya kan? Contoh, kamu naik mobil pakai apa? Ada besinya enggak? Ada. Kendaraan ada. Sampai pesawat terbang, rumah pun tanpa ada besi bisa kokoh enggak? Enggak bisa. Nah, apalagi Allah Ta'ala memberikan suatu kekuatan di besi itu, ya, sehingga besi itu bisa bermanfaat bagi manusia. Makanya ketika saya melihat meresapi itu ayat Al-Hadid, saya tambah kiyeng, wah, bukan saya berjuang lewat keris, bukan. Nah, keris itu mengandung satu kekuatan yang amat dahsyat. Kekuatan itu sendiri bukan dari apanya. Itu ibarat kita itu mengerti keris, prosesnya gimana? Keris antara nafsu dan nafsu. Nah, makanya keris itu ada 4, yaitu ada 3 besi, baja, pamor. Ini keras semua ini loh. Ini nafsu semua ini. Ditempa, makanya dilipat ribuan tempa. Nanti akan ada sarinya. Ini seperti manusia. Kalau manusia itu sendiri sudah tetempanya oke, nanti tua-tuanya ya seperti keris. Sarinya itu maksiatnya hilang semua. Makanya keris, inti keris itu ada wilahannya. Wilahannya ada beksi, gonjo, dan wilahan. Itu wilahan tadi juga filosofi. Sedangkan keris yang notabene keris tadi bernamakan Tosan Aji. Tosan itu besi, aji itu yang berharga. Bukan harganya berapa. Dalam artian yang berharga itu perlu kita mengerti. Berarti nilai adiluhungnya sangat tinggi. Makanya kalau kita ada keris, ada apa itu ya, kita remehkan, harus hati-hati. Karena apa? Ingin membuatnya jak, Masya Allah. Seperti saya ini buat ini keris untuk masa saya, bahasanya jerih payah saya dari kecil sampai ini umur 49, ini udah tak terangkan di keris ini. Nah, makanya ini saya bikin keris namanya Ki Jolo Begjo. Ki Jolo Begjo. Atau Ki Sabto Jagadito. Ini untuk apa? Mempunyai filosofi supaya nanti tua-tuanya itu saya bisa mengajak teman santri umat itu supaya ben gemah ripah loh jinawi, seger, bahasanya bisa tercukupi semuanya. Makanya alhamdulillah dengan izin Allah, ridha Allah, dengan di keris ini bukan kerisnya yang bikin sugih, bikin berkah, bukan. Di keris ini, yang ini saya buat itu berarti 1 tahun 77 bulan. 1 tahun lebih berarti 77 hari bulan, maaf. 1 tahun lebih 77. Dan alhamdulillah dengan adanya keris ini, bukan saya mendewakan keris, keris ini untuk pegangan kita supaya kita itu tidak sombong. Karena apa? Allah Ta'ala memberikan makhluknya itu dari semua yang diberikan itu banyak manfaatnya. Baik. Jadi pada dasarnya menggunakan pusaka-pusaka ini bukan dari pusakanya, tapi pusaka ini akan menjadi media kita untuk terus bercermin, untuk terus berkontemplasi, dan
memetik nilai-nilai filosofis Betul. dari setiap benda pusaka itu. Itu. Oke, luar biasa. Kemudian apa tantangan yang Ustadz hadapi dengan metode dakwah yang seperti Ya, ini? banyak. Pasti kan ada yang itu banyak. berpikir Banyak. negatif. Banyak negatif. Karena Seperti itu film-film yang dulu itu termasuk membudai publik itu. Film keris untuk dukun, untuk nyantet. Itu, aduh, Masya Allah. Itu termasuk salah. Tapi karena orang nggak ngerti gimana lagi. Asalkan sekarang budayawan sudah ngerti. Oh ternyata rician keris itu banyak. Ya, nah kita ngerti di situ. Dakwah, waduh, dengan keris tantangannya banyak. Ada yang wah ustadznya itu semi dukun. Ya kerisnya dijual, oh haram tuh keris. Nah, ada yang gitu. Sampai-sampai ada kiai yang bikin ya gimana lah. Ustadznya dolanane keris kuwi ustadznya dukun kuwi. Lah engko duwite haram. Nah, nek duit haram kuwi nek nyolong. Tapi kita kiai itu ke sini tak kasih 10 juta ya enggak haram, jadi harum. Terima kasih matur nuwun itu loh. Nah, makanya kadang ada yang seperti itu. Tapi bagi saya tantangan itu suatu hal yang mengasihkan. Karena tanpa tantangan tidak jadi keris. Karena kan ditempa toh. Celup lagi, bakar lagi, tempah lagi, ribuan tempah. Berarti manusia hidup itu penuh tantangan. Kalau nggak ditantang, nggak bisa sinergik gitu loh. Siap. Oke, kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Ustadz nih orang-orang yang menyalahgunakan benda-benda pusaka? Tadi sudah sedikit dijelaskan, itu kan banyak sekali ya. Atau mungkin ada yang datang ke rumah tapi niatnya itu berbeda, bukan ingin memperdalam ilmu agama, tapi lebih ke pingin ke kliniknya nih. Kalau ke Ustadz ini, ada nggak yang seperti itu? Iya, ada sih. Makanya keris itu ada yang seneng tangguh. Tangguh itu estimasi. Ada yang seneng tayuh. Tayuh itu isen. Nah, ada yang beri keris suka keris tua, sepuh. Tapi tangguhnya, ini tangguh sepuh ini. Jenggolo, Singosari, itu mahal harganya. Ya, tapi ada yang nggak suka tangguh. Wah, ki wedi aku, senenge tayuh. Sing penting ono isine. Nah, itu ada. Tapi kalau teman-teman saya, walaupun saya pegangan keris, sering keris, dalam santri saya nggak nerangkan tentang keris, hanya ngaji doang. Kecuali kalau ranahnya ranah budaya, ayo kita ngaji keris bersama-sama. Itu. Jadi tantangannya sama itu, ada orang-orang yang menyalahgunakan ada. Nah, tapi saya kasih tahu, oke, kamu bisa menyuruh seperti ini, itu dan sebagainya. Tapi nanti apa? Allah akan menghukum kamu. Karena apa? Orang yang berjalan dengan niatnya nggak baik, pasti ujungnya juga tidak baik gitu. Terakhir, pesan untuk anak muda supaya lebih bisa mencintai benda-benda pusaka bersejarah, supaya lebih menjaga dan melestarikan. Pesan saya hanya satu, jagalah, rawatlah benda-benda pusaka. Karena apa? Benda-benda pusaka kalau kita lihat ya, itu satu bisa menjadi cagar budaya, dan cagar budaya itu bisa satu untuk menenteramkan, menetralisir bumi. Nah, seperti contoh ada batu itu kalau kita ngerti ya secara logis, nah, kebetulan ada batu yang bisa untuk menetralisir gempa. Itu ada itu. Ini yang ngerti ini orang-orang yang sekolah ini, ya kan? Nah, pesan saya hanya satu, jangan sekali-kali menghilangkan sejarah nenek moyang. Karena kalau sejarah itu hilang, dunia akan hilang juga. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Baginya, keris bukanlah benda yang selalu dianggap klinik dan negatif. Justru, melalui keris, beliau dapat memberikan filosofi makna nilai-nilai agama yang terkandung dalam sebuah keris. Keris adalah sebuah media dakwah bagi Ustadz Rifkon dan sekaligus sebagai bentuk pelestarian budaya dari nenek moyang yang harus dijaga. Sosok Ustadz Rifkon dengan ciri khasnya adalah satu figur contoh yang berhasil mengelaborasikan budaya leluhur dengan nilai-nilai keislaman.